Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam pertemuan kali ini di mata kuliah Culture and Heritage Tourism, saya akan memberikan sedikit gambaran materi tentang potensi dan pengembangan desa wisata yang berbasis budaya. Kalau memang kita lihat ya di berbagai daerah ya itu tersebar berbagai desa wisata, dan masing-masing desa wisata itu memiliki ciri khas atau keunikan sendiri-sendiri. Tapi hal yang tidak terlepas dari aspek yang di masing-masing desa itu adalah potensi budaya. Artinya masing-masing desa itu memiliki budaya yang beragam, budaya yang berbeda-beda yang memiliki keunikan. Tentunya memiliki standar atau level yang berbeda-beda, maksudnya dalam peningkatan kualitasnya. Apakah memang budaya, tampilan budaya atau seni budaya yang ada di suatu desa tersebut belum atau sudah layak untuk dikonsumsi oleh wisatawan. Ini kan menjadi sebuah tantangan ya dalam pengembangan aktivitas seni dan budaya. Ini juga saya sampaikan, ternyata memang ada kegiatan ya di Dinas Kebudayaan Pariwisata di Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan lomba desa wisata di seluruh Jawa Timur. Nah, jadi seluruh kota kabupaten yang ada di Jawa Timur itu berlomba-lomba untuk membuat video profil di masing-masing desa yang berpotensi baik itu dari sisi aspek wisata alam, budaya maupun merek khususnya ya. Dan ini dilakukan selama 3 hari, mulai hari tanggal 23 kemarin sampai sekarang ini tanggal 25, dan ini sifatnya virtual ya, dan dilakukan penjurian secara virtual oleh beberapa juri, dan ini menampilkan beberapa desa-desa wisata. Nah, nanti kita lihat videonya mas ya, tidak semuanya tapi beberapa potensi desa wisata yang memang memiliki khasanah budaya ya. Ada beberapa desa wisata yang memang mengajukan video profilnya untuk dinilai ya, dilombakan. Dalam arti ini adalah desa wisata basisnya adalah wisata alam, budaya maupun minat khusus ya. Ini ada dari Kampung Lekok Situbondo, kemudian desa wisata Geni Langit Magetan, desa wisata Pantai Kutang Mamongan, desa wisata Penanggal Lumajang, Karangsari Kota Blitar, kemudian Andung Biru Probolinggo, Sentang Pacitan, kemudian Gondang Tulungagung, kemudian untuk hari keduanya itu adalah Kampung Tenun Kota Kediri, kemudian Galeng Dowo Jombang, Tawang Kabupaten Kediri, kemudian Wonokitri Kabupaten Pasuruan, kemudian desa wisata Kemiri Gede Kabupaten Blitar, kemudian desa wisata Jambangan Surabaya, kemudian desa wisata Sanangkerto Malang, kemudian desa wisata Bira Tengah Sampang, desa wisata Kemiri Jember, desa wisata Sendang Tulungagung, desa wisata Baranganjuk, kemudian desa wisata Ngaglik Kota Pasuruan, desa wisata Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo, desa wisata Semaan Sumenep, kemudian desa wisata Hendro Sari Gresik, desa wisata Bangsrin Banyuwangi, kemudian Kelurahan Tanggung Kota Blitar, dan yang terakhir adalah Dewi Batik Gedong Tuban. Jadi ada beberapa, ada 7, 8, kemudian 11 ya, sekitar 19 tambah 7 berarti ada sekitar 26 desa wisata yang diajukan oleh masing-masing kota kabupaten untuk dilombakan dalam bentuk video profil. Video
wisata, masing-masing destinasi wisata yaitu di desa tersebut. Dan apabila kita lihat beberapa desa wisata yang sudah saya videonya, yang sudah saya download ya, itu memang basisnya adalah alam, tapi di masing-masing tempat itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Coba kita lihat yang ada di mana ini, yang ada di Magetan atau di Gresik, ini semuanya memiliki budaya yang beragam ya. Artinya di desa itu selain potensi alam juga menyimpan potensi budaya. Ya, coba kita lihat dulu yang ada di desa wisata ini. Desa Wisata Simbatang, Kabupaten Magetan. Selamat datang di Desa Simbatang. ...3.252 jiwa. Mata pencaharian pokok penduduk Desa Simbatang 70% sebagai petani. Sisanya menggeluti profesi lain.
besar dalam sektor pariwisata, sehingga dapat dikembangkan menjadi salah satu tujuan wisata di Kabupaten Magetan. Oke, dari ini adalah salah satu video profil dari Desa Wisata Simbatang, ya, Kabupaten Magetan, ya. Apabila dilihat dari video tadi, ternyata memang Desa Simbatang memiliki potensi tidak hanya kekayaan alam, tetapi budaya, yaitu ini adalah situs, ya. Nah, ini keberadaan situs, ya. Sendang ini menjadi sebuah situs sejarah yang bisa dimanfaatkan atau dijual dalam konteks pariwisata, ya. Dan ini memang juga dilengkapi dengan event kegiatan rutin tahunan, ya, berupa event terkait dengan mungkin kegiatan fungsi desa atau mungkin acara-acara yang terkait dengan situs budaya. Jadi di suatu desa itu memiliki suatu potensi budaya yang tersembunyi dan itu bisa dioptimalkan. Ini menjadi sebuah kunci bahwa meskipun itu kekayaan memiliki suatu desa memiliki kekayaan alam yang cukup bagus, tapi tentunya pasti ada penopang budaya, ya. Seperti ini adalah tampilan kesenian atau pawai budaya yang memang diadakan, ya, secara rutin, ya, tahunan, dan ini sebagai event, ya, tentunya event yang menarik apabila di suatu desa ini budayanya itu dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi event, penyelenggaraan event. Artinya desa itu, setiap desa harus memiliki event, meskipun levelnya dalam konteks desa. Tetapi ini adalah upaya untuk mempertahankan untuk konservasi budaya. Artinya memang memberikan sebuah peluang bagi pengembangan suatu desa wisata. Artinya desa wisata tidak hanya desa wisata berbasis alam, tapi konteksnya bisa menjadi desa wisata berbasis budaya. Nah, ini salah satu contoh yang ada di Desa Simbatang. Nah, memang konteks ini, pengembangan ini, tentunya pengembangan budaya, tentunya harus diiringi dengan pembuatan event. Tanpa event, tanpa penyelenggaraan itu, suatu budaya itu akan hilang dengan sendirinya, akan tidak akan berkembang secara lambat, ya, berkembang tapi mungkin akan lambat. Tetapi kalau ada penyelenggaraan event atau menjadi bagian dari paket wisata, itu budaya itu akan semakin eksis, semakin akan berkembang, semakin dinamis, ya. Ini mungkin event tahunan. Kalau ini event tahunan mungkin diadakan pada tanggal tertentu, khususnya terkait dengan penyelenggaraan tadi, terkait dengan keberadaan sendang, ya, sendang peninggalan zaman Majapahit, mengiring jadi kegiatan ini mungkin menjadi suatu kesatuan di situ, dan kebetulan memang di situ ada potensi sejarah, ya, berupa sendang, ya, peninggalan zaman Majapahit, dan itu menjadi bagian yang luar biasa, potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Dan sedangkan di daerah lain belum tentu, ya, memiliki potensi yang seperti ini. Tapi keunikan dari suatu budaya itu akan menjadi suatu hal yang memiliki nilai jual yang tinggi apabila diberikan tempat. Tempatnya itu yaitu adalah penyelenggaraan event. Jadi event-event seperti ini harus menjadi agenda yang rutin, tahunan, juga menjadi kegiatan yang sifatnya bisa dijual dalam konteks adalah menjadi bagian dari paket wisata. Ya, memang perlu adalah pengemasan, ya. Tidak semuanya budaya itu langsung bisa kita tampilkan, tetapi bagaimana budaya itu bisa kita kemas dengan baik sehingga orang melihat tampilan kita, tampilan kesenian kita itu, baik itu propertinya dipergunakan maupun kesenian yang ditampilkan itu menjadi sesuatu yang berkesan, bukan sebaliknya. Karena memang konteks ini adalah konteks nilai jual, ya.
budaya itu memiliki nilai jual. Dan itu kembali lagi nilai profan sama nilai sakralnya juga harus dibedakan. Kalau ini mungkin upacara-upacara kesenian seperti ini yang mengambil tempat di sendang seperti ini mungkin adalah aktivitas tahunan yang kaya akan nilai-nilai ritual ya, nilai-nilai keagamaan ya. Dan itu juga akan menjadi hal yang harus dipertahankan. Nah, kalau seperti ini adalah tampilan kesenian dari dasar event. Dan ini juga harus diperhatikan. Misalnya seperti ini adalah bagian dari propertinya. Tidak semuanya bisa kita tampilkan. Artinya baju yang mungkin baju atau kostum yang digunakan untuk tarian itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai terlihat kusam, tidak bagus, tidak menarik dan sebagainya. Sehingga orang melihat itu ya menjadi tidak malah berkesan, tetapi malah berdampak pada sebaliknya. Nah, sedangkan pada aspek ini seperti ini adalah kegiatan ritual ya, ritual itu tentunya dilakukan setahun sekali ya. Tentunya kegiatan ritual seperti ini kayak akan nilai-nilai sakral, nilai-nilai keagamaan yang memang harus yang berbeda yang ditampilkan ya, karena kalau seandainya itu mungkin diadakan tanpa hari-hari tertentu misalnya, tentunya harus ada nilai-nilai yang tidak ditampilkan. Kalau ini adalah murni adalah nilai-nilai sakral yang memang harus diwujudkan ya. Ya. Konteks pengembangan wisata budaya seperti ini tentunya sudah saya sampaikan tadi, perumusan event itu harus menjadi sebuah agenda tahunan di desa. Artinya desa selain memberikan sebuah penganggaran ya, kalau seperti ini sudah harus dianggarkan ya, kegiatan tahunan dianggarkan oleh desa atau mungkin dari dinas pariwisata setempat untuk penyelenggaraannya. Juga mungkin dengan penyelenggaraan paket-paket wisata tentunya akan berbeda. Artinya paket wisata tentunya dengan konteks yang mungkin sama, tetapi tidak melekatkan nilai-nilai sakral, tetapi kita harus hanya menjual nilai-nilai yang profan saja, yang biasa-biasa saja, itu bisa dilakukan. Jadi sendang ini menjadi bagian dari daya tarik utama saya, menjadi sebuah nilai inti dari sebuah paket wisata, dan itu bisa kita tampilkan, kita suguhkan ya, tampilan kesenian yang memang bisa untuk mendukung kegiatan yang ada di sini. Artinya budaya yang ditampilkan ya tentunya tidak sama dengan yang ditampilkan pada saat kegiatan tahunan seperti ini. Ini kan mungkin ada tampilan kesenian tari ikan lele, lele jumbo yang besar yang mungkin tidak bisa ditampilkan dengan sembarangan gitu. Tapi mungkin bisa disuguhkan bentuk-bentuk yang lain. Jadi kemasan-kemasan itu harus yang berbeda. Jadi bukan hanya bahwa ini agenda tahunan dan harus ditampilkan di setiap tahun, tapi pada saat wisatawan datang ke suatu tempat mungkin pada bulan berapa, misalnya di bulan-bulan di mana tampilan kesannya tidak agenda kegiatan rutin tahun ini tidak ditampilkan, tentunya mereka akan akan kecewa. Tetapi kita bisa menyuguhkan hal-hal yang lain yang sifatnya tidak sama dengan ini, tetapi ini kan konteksnya besar ya. Kalau agenda tahunan itu besar, tampilan disuguhkan juga besar, tapi mungkin kita menyuguhkan tampilan-tampilan kecil yang memang sifatnya untuk mendukung sendang ini. Jadi tidak karena sendang ini menjadi pusat atau core dari aktivitas pariwisata di situ. Jadi itu bisa dikembangkan. Jadi mungkin kita bisa menggandeng sangkar-sangkar kesenian yang ada di sana untuk menampilkan keseniannya, untuk kita jual seperti Pak ini sebagai paket-paket wisata kesenian, atau mungkin kita menyediakan tempat khusus untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Jadi apapun bisa dilakukan. Artinya kemasan yang kita kembangkan ini harus semenarik mungkin sehingga wisatawan yang datang itu merasa berkesan, itu bukan sebaliknya. Mereka datang dari suatu tempat untuk melihat budaya kita yang ada di sini, misalnya di Magetan seperti ini, di Jimbatang, tapi ternyata memang apa yang disuguhkannya kurang memberikan suatu kesan. Artinya baik itu kostumnya, tampilan keseniannya dan sebagainya. Itu yang menjadi pemikiran harus dibulatkan, dikembangkan, semuanya bagus.
Jangan sampai sesuatu yang tampilan kita suguhkan salah-salah dan sebagainya. Itu akan menimbulkan permasalahan. Artinya wisatawan tidak akan merekomendasikan orang lain untuk ke tempat kita. Itu yang menjadi nilai tambah, karena orang berwisata itu salah satu salah satu hitungan yang artinya wisatawan yang paling bagus itu adalah komennya. Komen yang bagus itu akan menjadi sebuah nilai tambah bagi orang lain untuk datang ke suatu tempat. Artinya kalau komennya sudah dianggap tidak bagus dan sebagainya, tentunya mereka akan berpikir 2 kali atau berapa kali agar mereka berkunjung ke situ. Itu yang paling diperhatikan ya. Karena memang kalau terkait dengan suguhan juga harus menarik ya. Suguhan itu harus menarik. Artinya tampilan itu harus diseleksi lagi. Ya, kecuali tampilan seperti ini ritual tahunan ya, itu tidak masalah. Tetapi konsumen kita, kalau ini kan konsumennya umum, tidak hanya wisatawan tetapi umum dari masyarakat lokal setempat. Tetapi kalau kita sudah berbicara paket wisata, konsumennya itu adalah berasal dari orang lain, berasal dari daerah lain yang memiliki budaya yang berbeda, dan tentunya mereka ingin menikmati sesuatu yang berbeda, yang unik, yang menarik, yang elegan, ya itu yang harus difikirkan ya, karena setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Nanti kita lihat lagi tampilan dari kabupaten yang lain ya, di Gresik, coba di mana ini, di Blitar. Apakah ada di Blitar? Karena memang desa wisata itu ya, coba ini kita lihat dulu di Tembalang di Blitar ya. Desa Tembalang termasuk salah satu desa kecil di wilayah Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Dibagi menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Tembalang dan Dusun Galak. Desa ini memiliki potensi-potensi yang bisa memikat wisata domestik untuk tertarik mendatanginya. Pada Dusun Galak terkenal dengan olahan jamu tradisional dan juga ditawari paket taman wisata dengan kolam renang dan taman bunga di dalamnya. Sedangkan Dusun Tembalang lebih menonjol dengan usaha-usaha yang dimiliki oleh warga, mulai dari perdagangan, perikanan, hingga persawahan. Desa yang terletak di Kecamatan Lini, Kabupaten Blitar ini memiliki beberapa tempat peribadatan. Di antaranya 2 masjid, 3 musola, 1 gereja, dan juga 1 pura. Salah satu dusun di sini terkenal dengan agenda akrab saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menggelar pasar makanan gratis, di mana acara tersebut didatangi oleh ribuan masyarakat, baik warga Tembalang maupun sekitarnya. Dari aspek sosial, budaya gotong royong masih melekat dalam masyarakat desa Tembalang. Kerja bakti, pembangunan tempat ibadah, kegiatan rukun kematian, ataupun pesta perkawinan adalah contoh kecil dari kegiatan tersebut. Solidaritas pemuda Karang Taruna dapat kita rasakan melalui keikutsertaan pemuda dalam berbagai kegiatan sosial, masyarakat, dan keagamaan. Kebudayaan masyarakat desa Tembalang secara turun-temurun hingga saat ini masih melekat adalah bersih desa, di mana dalam acara tersebut akan dilakukan berbagai kegiatan. Di antaranya adalah nyadran, yaitu selamatan dengan memberikan sesaji di tempat leluhur yang menjadi cikal bakal desa Tembalang, yang akan dilanjutkan dengan selamatan di balai desa. Setelah itu, malam hari akan ditampilkan kesenian kuda lumping yang syarat dengan mistis, dimainkan oleh pemuda Karang Taruna yang dibimbing para sesepuh. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, ternyata telah menjadi dasar masyarakat desa Tembalang untuk mengembangkan kegiatan olahraga.
sarana prasarana olahraga, baik lapangan sepak bola maupun voli, telah tersedia untuk menampung kegiatan masyarakat serta pengembangan bakat generasi muda. Klub Voli Laser Desa Tembalang merupakan salah satu klub voli yang sangat diperhitungkan karena kemampuan mereka dalam pertandingan voli tingkat kabupaten maupun di luar kabupaten. Sekilas profil dari Desa Tembalang yang berada di Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar, dikepalai oleh Bapak Cucuk Supriyadi dengan 9 orang perangkat desa yang siap untuk mengabdi dan memajukan Desa Tembalang untuk menjadi unggul dan lebih baik. Ya, ini Desa Tembalang yang ada di Kabupaten Blitar ya. Tadi ternyata juga ada budaya khas ya, tarian itu dikembangkan, yaitu kegiatan bersih desa ya, kegiatan itu tahunan ya. Kalau di pantai misalnya petik laut ya seperti itu. Jadi kalau di desa pegunungan dan sebagainya itu kegiatan bersih desa itu dilakukan secara tahunan ya. Kegiatan budaya yang ditampilkan seperti ini adalah tampilan kesenian jangan kaca seperti ini, atau mungkin udah nyadrang ya, tadi sudah disampaikan nyadrang ditampilkan di dalam menjadi sebuah aset di kabupaten di desa wisata Tembalang ini. Jadi menjadi sebuah atraksi ya, atraksi yang unik yang memang bisa disuguhkan kepada wisatawan dan itu layak untuk disuguhkan kepada wisatawan, itu yang paling penting. Ya, meskipun ini juga mungkin ini sanggar kesenian ya, kita bisa menggandeng, mungkin di suatu desa itu ada sanggar keseniannya, bisa kita gandeng, kita jawab sama untuk menjual paket wisata yang berbasis tampilan kesenian seperti ini. Jadi tidak hanya ditampilkan pada saat event tahunan, tapi kembali lagi menjadi sebuah paket wisata ya. Jadi ini kali memang harus dilakukan ya, karena memang pengemasan itu menjadi sebuah aspek yang penting dalam sebuah pengembangan desa wisata. Tanpa itu tentunya ya hanya sekedar tampilan kesenian saja, sehingga sanggar itu tidak berkembang dengan baik ya. Ya mungkin ini suguhan-suguhan yang bisa ditampilkan kepada wisatawan ya, tidak hanya pada saat penyelenggaraan sebuah event tahunan, tapi memang harus dikemas kembali ya. Artinya gini, kemasan ini harus menarik. Pertama adalah lokasinya. Ya, kita mengambil tempat misalnya di sini kan lokasinya tidak berada pada suatu tempat khusus ya, artinya mungkin ini di depan rumah atau mungkin sanggar keseniannya. Jadi harus ada tempat khusus penyelenggaraan sebuah tampilan kesenian sehingga menimbulkan aura yang bagus. Mungkin tempat yang ruangan outdoor yang memang memberikan kesan yang menarik, baik itu kesan suasana yang ada di sekitarnya, jadi bukan di perumahan. Yang kedua, kostum ya, kostum yang dipergunakan itu juga harus bagus. Kostum yang dipergunakan harus mencerminkan sesuatu yang menarik, jadi bukan sesuatu yang bajunya juga harus bagus, bukan dalam artian bagus mahal, tetapi bagus dalam artian memang sesuatu itu memang bisa untuk dijual, layak untuk dijual gitu. Jadi tampilan menarik itu. Kemudian yang ketiga itu adalah penabuh atau seperti ini adalah penabuh. Tentunya juga harus memiliki seragam khusus ya untuk penabuh. Artinya memang ini adalah tim penabuhnya, ini adalah tim penarinya. Jadi itu bagian dari kesenian, karena itu menjadi suatu paket, satu bagian yang integral. Jadi tidak bisa kita melihat separuh-separuh, hanya melihat para pemain tarinya, penarinya, tetapi di sisi lain kita memiliki penabuh dan itu menjadi sebuah nilai jual juga. Ya, apabila mereka memiliki kostum khusus yang bagus, yang menarik, tentunya akan menjadi sebuah aset untuk pembuatan foto dan sebagainya, sehingga itu menjadi dapat dijual atau diviralkan. Karena itu memang kalau menjual kesenian dalam konteks ini tentunya kita harus
memahami apa menjadi kebutuhan. Ya, seperti ini juga wisatawan juga harus disediakan tempat khusus untuk duduk untuk melihat dengan bagus. Ya, melihat dengan nyaman. Nanti kita tunjukkan di Desa Taman Sari di Banyuwangi nanti ada tempat khusus untuk penyelenggaraan kegiatan tampilan kesenian. Jadi wisatawan itu dapat melihat sesuatu itu suguhan tampilan kesenian itu dengan baik, dengan menarik, ya, dengan situasi suasana yang ada di sekitarnya juga mendukung, ya, itu yang paling tepat. Ya, coba nanti kita lihat ya. Jadi luar biasa di masing-masing desa ternyata memiliki sebuah aset budaya yang bisa untuk dijual. Baik yang tadi di Magelang, kemudian yang sekarang di Blitar ya. Coba nanti kita lihat eh, desa wisata yang ada di Banyuwangi. Kebesaran Ijen Purba membuat Desa Taman Sari menjadi desa yang sangat subur dan memiliki sumber air bersih yang melimpah. Konon katanya, semesta bekerja sesuai apa yang kita kerjakan. Ketika kita tumbuh untuk menjaga kehidupan, maka semesta akan ini adalah bagian dari cultural performance ya di desa wisata Taman Sari di Banyuwangi. Jadi desa itu menyediakan tempat khusus ya untuk penyelenggaraan event tampilan kesenian, baik entah itu nanti bekerja sama dengan yang mungkin perbankan atau mungkin CSR yang lain untuk pembuatan sebuah tempat khusus untuk menonton seperti ini. Dan ini menjadi sebuah hal yang unik ya. Artinya wisatawan diposisikan menjadi sebuah memberikan sebuah kenyamanan ya. Wisatawan bisa duduk nyaman di situ untuk melihat tampilan kesenian, suguhan yang dari suatu tampilan kesenian disuguhkan kepada wisatawan. Jadi mereka nyaman lihat. Dan kemudian kondisi yang ada di sekitar juga mendukung ya, kondisi alam. Kemudian kalau tampilan itu di malam hari tentunya diperlukan pencahayaan yang cukup bagus ya. Artinya jangan sampai terlalu gelap atau terlalu terang dan sebagainya sehingga kondisi yang ada di situ tidak menyenangkan. Ini cukup sangat bagus sekali dengan menyediakan tempat khusus tempat gelaran kesenian, kemudian menyediakan tempat khusus juga bagi wisatawan yang ingin melihat di area tersebut ya. Ini menjadi sebuah hal yang memang berkesan tentunya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan tentunya akan memberikan sebuah efek dalam pengembangan atau pencitraan wisata itu sendiri ya. hidupi kita. Ya. Hal itu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taman Sari. Kekayaan alam Desa Taman Sari yang luar biasa menjadi magnet untuk mendatangkan wisatawan. Kini, Desa Taman Sari menjadi desa wisata. Seluruh elemen masyarakat berkolaborasi untuk mewujudkan wisata yang ramah untuk wisatawan, sekaligus memberdayakan lingkungan di sekitar masyarakat desa. Warga desa meyakini ya, seperti ini juga bagian dari hal yang unik. Artinya kostum dari penari itu juga menjadi sesuatu yang memang layak dijual. Kemudian posisinya atau lokasi pengambilan lokasi tempat untuk penyelenggaraan kesini juga menjadi hal yang perlu untuk diperhitungkan. Nah, di sisi lain wisatawan diberikan kesempatan untuk ikut menari jika ya. mereka bergotong Seperti royong itu. Jadi menjaga hal-hal seperti ini memang sangat diperlukan ya dalam rangkaian untuk meningkatkan kualitas tampilan yang kita suguhkan. Jadi mereka ikut terlibat dalam hal menari, kemudian mereka bisa eksis di situ ya. Mungkin mereka punya bakat menari, bisa ikut menari di situ. Ya, ini memberikan kesempatan buat mereka. Jadi inilah nilai lebih dari sebuah tampilan. Jadi tidak hanya kita menyuguhkan tampilan kesenian, tetapi bagaimana wisatawan itu terlibat di dalamnya, diajak masuk ke dalam tampilan kesenian yang kita lakukan. Ya. Jadi memberikan sebuah nilai lebih dari tampilan yang kita suguhkan tadi. Nah, wisatawan diajak untuk
menari itu adalah hal yang paling penting buat mereka. Mereka akan berkesan pastinya. Ya. Desa meyakini jika mereka bergotong royong menjaga dan merawat alam di desa mereka, maka alam akan memberikan kehidupan kepada mereka. Hidup berdampingan dengan alam adalah kunci. Desa Taman Sari menjadi desa yang asri, damai, dan sejahtera. Ya, itu tadi Desa Taman Sari yang ada di Banyuwangi ya, yang berada di lokasi kawasan Ijen Geopark. Ya, luar biasa tadi sudah tampilan keseniannya sudah luar biasa, tari gandrung dengan kostumnya yang bagus, yang luar biasa. Kemudian tampilannya berada di tadi kita lihat ternyata berada di suatu tempat khusus, entah di ruangan khusus, tapi bukan seperti aula ya. Jadi terkesan kaku ya, sehingga menimbulkan suasana yang memang menyenangkan di situ untuk baik itu para penari maupun para wisatawan. Terlebih mereka sudah menyuguhkan tempat khusus di outdoor sifatnya kepada wisatawan yang ingin melihat ketika kita tumbuh kesenian menjaga kehidupan, maka ya, seperti ini. Jadi mereka sudah disuguhkan tempat khusus untuk wisatawan, mungkin ada perform ya, baik itu di sore hari atau di malam hari, performing arts dari budaya yang ada di desa itu, Taman Sari itu sendiri. Jadi ini luar biasa, dua kemasannya cukup bagus. Ya, jadi ada beberapa video yang sudah saya download dari website ini, dari situsnya destinasi pariwisata yang ada di Provinsi Jawa Timur, dan itu menjadi tugas adik-adik nantinya untuk menganalisis potensi di masing-masing desanya. Artinya masing-masing desa itu pasti memiliki tampilan seni dan budaya, dan bagaimana cara mengcreate-nya menjadi sesuatu yang bernilai lebih seperti yang ada di Desa Taman Sari yang ada di Banyuwangi. Jadi bagaimana mereka diposisikan bukan sebuah tampilan senian yang jalanan, tetapi bagaimana diposisikan sebagai tampilan kesenian yang berkualitas, yang memang layak jual. Bagaimana memposisikannya? Ya, tadi ada dua contoh dari Kabupaten Magetan dan Blitar tadi, memang budaya cukup berkembang, tapi bagaimana pengemasannya agar lebih bagus lagi. Ada beberapa video nanti saya share, kemudian saya akan tunjukkan beberapa video nanti, dari situ nanti dibagi kelompok untuk menganalisisnya. Jadi saya akan memutarkan beberapa video, nanti dari video itu nanti dibuat beberapa kelompok untuk dianalisis. Nanti bagaimana sih konsep pengembangan budaya yang ada di masing-masing desa itu sendiri. Saya akan putarkan satu persatu. Desa Purwodadi terletak di wilayah timur Kabupaten Magetan. Luas wilayah Desa Purwodadi 123 hektar, terdiri dari 17 RT, 2 RW, dan 3 dusun. Dalam bidang pemberdayaan kami juga mempunyai
kegiatan, yaitu kegiatan yang sifatnya kegiatan produktif, yaitu budidaya jamur yang dikelola oleh anggota Karang Taruna Tunas Muda Purwodadi, di mana semua orang bisa melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang ada. Sedangkan UMKM yang ada di Desa Purwodadi ada pabrik tahu, penggilingan daging bakso, abon daging sapi, ayam panggang, tempe, dan roti. Kami lebih bersyukur lagi bahwa Desa Purwodadi ada peninggalan sejarah yang mungkin di desa lain tidak ada, berupa benteng Kadipaten Purwodadi. Dan setiap tahun kita adakan kegiatan festival budaya yang dinamakan Gumelaring Kadipaten Purwodadi. Dalam kegiatan bidang seni dan budaya, anggota Karang Taruna Tunas Muda Purwodadi ikut mensukseskan event Gumelaring Kadipaten Purwodadi, dan itu semua untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Kita juga bekerja sama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Pada zaman dahulu, Desa Purwodadi merupakan sebuah hutan yang saat itu Raden Ahmad mendapat saran dari Adipati Semarang untuk mendirikan sebuah kadipaten yang ditemani oleh Raden Arya Damar. Tepatnya di sebelah timur Gunung Lawu, Raden Ahmad mendirikan sebuah kadipaten yang diberi nama Kadipaten Purwodadi. Hingga pada saat era Perang Jawa atau The Java Orlog, kedatangan rombongan bangsawan dari Yogyakarta yang dipimpin oleh Raden Mas Dipokusumo yang merupakan anak kedua dari Pangeran Diponegoro. Beliau menduduki posisi adipati di Kadipaten Purwodadi dan menjadikan tanah Purwodadi sebagai pusat pertahanan Perang Jawa di Brangwetan. Melihat sejarah yang ada di Desa Purwodadi yang tidak ada di desa-desa lain, kami berusaha untuk memperkenalkan dan mengangkat situs peninggalan Kadipaten Purwodadi melalui event budaya yang diberi nama Gumelaring Kadipaten Purwodadi. Di sini kita berusaha untuk melestarikan kesenian-kesenian tradisional seperti wayang kulit, ketoprak, karawitan, reog, ponorogo, dan lain sebagainya. Mari kita wujudkan Desa Purwodadi dengan sebuah petilasan Kadipaten Purwodadi untuk menuju desa wisata budaya. Kami selaku Kepala Desa Purwodadi berharap kepada pemerintah Kabupaten Magetan seyogianya Desa Purwodadi kedepannya bisa ditetapkan sebagai desa wisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Purwodadi.
yaitu Kidul Karim. Kidul Karim adalah seorang pertapa yang mendirikan padepokan di desa Jambuwer. Di padepokan ini juga ada banyu seger waras, yang diyakini oleh masyarakat luas dapat menolak balak. Perayaan Satu Suro merupakan agenda rutin tahunan yang ada di padepokan ini. Wisatawan luar kota pun banyak berdatangan pada acara tersebut untuk mendapatkan banyu seger waras. Ragam seni dan budaya yang ada di desa Jambuwer juga menyatu dengan kehidupan masyarakat desa terpencil ini. Aneka macam kesenian tersebut menjadi gambaran keanekaragaman budaya bangsa. Ada topeng Malangan, tarian kreasi dan kontemporer, aneka macam lukisan, souvenir, seni pahat topeng, seni pencaksilat, dan jaranan. Semua itu adalah kekayaan budaya yang harus dilestarikan. Kawang terus ngalelo candi ayu ambabar rasane hati janji prasetyo satu cinitra pisahe tresno swara angin pinarone kolan mandong iline terato ing pleret agung rasane cinitro nalika ing wayah sore kawan-kawan mung katon esme amung tansah ngawe-awe hang lelejo mung ngatoni bae liramu wis ora ono Tumpang ayu teka ninggal
mbok eling yen prasetyo sinaksanan iline pleret agung saben aku nunggu mengarep tekanmu umrece banyu kali ana bayi tekesenya nang pinggiran pleret agung ruang ayu hatiku kayu nyono muka-muka tinggal kali bosen ngomong terus pengen metu ngelek wisata yang viral lah. Wah iki wis api iki tak siap-siap sih marung budal rek. Bu, aku budal yo nang Jatinegara. Yo, sing hati-hati. Desa Hendrasari terletak di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Berjarak 20 km dari ibu kota provinsi, menjadikan Desa Hendrasari sangat strategis untuk dikembangkan menjadi desa wisata berbasis alam dan buatan. Salah satunya Edu Wisata Lontar Sewu. Di wisata ini menawarkan pemandangan wisata alam yang dipadukan dengan atraksi wahana-wahana wisata buatan yang menarik. Ada skybike, Titanic, carousel, dan kereta sawah. Coba dicek lagi. Eril. Awakmu apa nang kene? Om aku lo nang kene.
Saiki mumpung kamu nang kene ayo tak jak. Nang ndi iki? Wis ta, ayo melu apa sih? Selain adanya tempat wisata, di sini juga terdapat produk oleh-oleh khas dari Desa Hendrosari. Batik alami dengan pewarna dari manggar pohon lontar menjadi salah satu produk unggulan desa yang kini telah dikirim ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Selain dikenal dengan wisata alamnya, Desa Hendrosari juga dikenal dengan wisata kulinernya yang nikmat. Berbagai rumah makan berderet di jalan masuk desa ini. Dengan menawarkan makanan dan minuman khasnya yakni ayam panggang dan dawet siwalan. Rasa dawet siwalannya yang manis dan gurih dari ayam panggang sangat menggugah selera makan. Inilah sedikit kisahku mengenal lebih dalam Desa Hendrosari dengan berbagai macam kekayaan alamnya bagai mutiara di tanah lontar. Blitar terkenal dengan kota proklamator. Hal ini tak terlepas dari sejarah panjang perjuangan kemerdekaan Indonesia yang erat kaitannya dengan Blitar. Blitar juga terkenal dengan keramahan penduduk dan juga keindahan alamnya. Salah satunya di Desa Wisata Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Desa Wisata Semen adalah sebuah desa wisata yang menggali kembali seluruh potensi kearifan lokalnya yang dimiliki dari tempo dulu hingga hari ini dan ke depan sebagai sebuah inovasi untuk kesejahteraan bersama dengan semangat dan strategi musyawarah mufakat, gotong royong dan kekeluargaan. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 7.635 jiwa dan keberagaman agama, warga Desa Semen tetap hidup harmonis dan serasi. Desa Semen adalah desa wisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal. Berada di tengah-tengah antara Gunung Kelut dan Gunung Kawi sehingga menjadi desa yang subur makmur, gemah ripah, loh jinawi dengan keindahan alamnya yang ada. Kami pemerintah Desa Semen sangat mendukung kegiatan dari teman-teman Pok Darwis Puspo Jagat untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada. Dan yang terbaru dari kami adalah wisata live-in, di mana Wana Wisata Bring mengedukasi wisatawan serta masyarakat Desa Semen tentang konservasi udara dan air. Desa Wisata Semen terdiri dari 4 dusun, diantaranya Dusun Dewi, Dusun Semen, Dusun Parang, dan Dusun Tegarjo sebagai pusat pemerintahan, sebagai sebuah desa wisata yang berbasis kearifan lokal dan masyarakat, di mana seluruh aspek dan potensi desa tereksplor dengan seksama, terutama di Puncak Sekawan, Kucurwatu, dan Kampung Wisata Ekologis Puspojo. Kucurwatu yang berada di Dusun Dewi mempunyai ciri khas dan keindahan tersendiri, di mana para wisatawan setelah menikmati indahnya Kucurwatu dan juga Sendang Duja Agung dapat menikmati suguhan khas
kearifan lokal. Di antaranya adalah lopes getuk dan juga minuman kesehatan yakni macangkrak. Sebagai pusat pemerintahan dan sebagai embrio dari Desa Wisata Semen, yaitu Dusun Tegarjo, di mana para wisatawan bisa menikmati kehidupan desa lewat paket wisata live-in, di mana sudah tersedia homestay yang bersih, berstandar, serta mampu ditinggali para wisatawan baik secara individu maupun rombongan. Pok Darwis Puspo Jagat terus mengembangkan dan terus menggali potensi-potensi wisata yang ada di Desa Semen. Yang kali ini adalah Wanapring Rondo Kuning. Hari ini kita berada di Wanapring Rondo Kuning, di mana tempat ini ada 7 hektar hutan bambu yang kita pakai untuk konservasi air dan konservasi oksigen. Karena di kami, kampung wisata ekologis, kita berbasis ekologis dan berbasis masyarakat, menggerakkan secara ekologis, menggerakkan masyarakat untuk menuju cita-cita bahwa kita sejahtera beserta lingkungan yang ramah, bersih, dan sehat. Konservasi is the best. Desa Wisata Semen, kembangkan kreativitas, junjung tinggi kearifan lokal.
yaitu ada beberapa video yang sudah saya putarkan dan ini nanti akan terbagi dalam beberapa kelompok. Jadi adik-adik nanti membagi kelompok berapa orang, silakan dibagi lagi sendiri oleh ketua kelas. Kemudian tugasnya adalah menganalisis bagaimana sih posisi menjual produk di masing-masing desa wisata itu kan ada budayanya, bagaimana sih menjual produknya, bagaimana mengemasnya. Sudah ada beberapa gambaran tadi, apabila nanti mungkin dari video tadi masih kurang ada terkait dengan budayanya, mungkin ada bisa mengambil referensi video dari YouTube yang video dari di YouTube yang banyak sekali ya, itu bisa dicarikan di situ. Yang jelas ini menjadi sebuah karena ini desa wisata ya, atau mungkin potensi desa wisata yang diusulkan oleh masing-masing kota kabupaten setempat untuk dilombakan dalam ajang desa wisata Cemara ini. Jadi masing-masing menganalisis potensi dan pengembangannya seperti apa terkait khusus dengan budaya yang ada di masing-masing desa itu sendiri. Itu tugasnya. Bagaimana konsepnya, mungkin apa yang bisa dikembangkan, seperti yang tadi saya sampaikan di Taman Sari Banyuwangi itu sudah bagus, dan bagaimana cara untuk mengemasnya agar menjadi lebih berkualitas tampil keseniannya. Itu mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata salah ucap dari saya. Terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan semuanya. Bapak Ibu di rumah, rezekinya barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.